Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 721. Di dalam zona aman alam rahasia Li Huo. Setelah beberapa hari pemulihan, Turner Lie, Dylan, Wanda, dan yang lainnya sebagian besar telah pulih dari luka-luka mereka. Beberapa bahkan mendapat manfaat dari kemalangan tersebut, kultivasi mereka meningkat berkat nutrisi energi roh api murni dari alam rahasia. Sarah telah pulih sepenuhnya, dan teknik pedang surga terbakarnya menunjukkan tanda-tanda terobosan yang samar. Namun, ia tetap cemas akan keselamatan sektenya, terus-menerus melirik ke arah pintu masuk alam rahasia. Master pedang surgawi api, Yaserling, duduk bersila di atas gunung kristal berapi di dekatnya, auranya dalam dan terfokus, seolah-olah diam-diam memahami sesuatu, meskipun sedikit jejak melankolis terpancar di antara alisnya. Tiba-tiba, layar cahaya di pintu masuk alam rahasia beriak, dan sesosok berjubah hijau membawa tubuh besar yang lemah melayang masuk. Senior Chen. Semua orang berdiri menyambut Dev sekembalinya. Ketika Turner Lie melihat George Zheng yang kurus kering, babak belur, dan dalam keadaan malang, yang diseret Dev, matanya langsung berkobar dengan kebencian dan amarah yang mendalam. George! Pengkhianat! Turner Lie melangkah maju, pupil peraknya tertuju pada pelaku yang telah menyebabkan kehancuran sekte 10.000 binatang dan kematian tragis banyak murid lainnya. Kekuatan iblisnya melonjak tak terkendali. George Zheng dilempar begitu saja ke tanah oleh Dev, terbaring di sana seperti boneka kain. Ia nyaris tak mampu mengangkat kepalanya, melihat niat membunuh di mata Turner Lie, lalu melirik murid-murid sekte 10.000 binatang di sekitarnya, yang kini memelototinya dengan kebencian. Hatinya akhirnya diliputi rasa takut yang tak terbatas. Apa gunanya gelar Master Sekte dari Sekte Suci Binatang Fusi? Apa ambisi dan aspirasinya? Dalam menghadapi kematian, semua itu menjadi ilusi yang menggelikan. Master Sekte, Master Sekte. Ampuni aku. Ampuni aku. George Zheng meronta, mencoba bersujud dengan tubuhnya yang termutilasi, suaranya serak dan melengking, aku salah. Aku tersihir. Aku tergoda oleh sekte iblis. Kumohon, Master Sekte, ampuni nyawa anjingku demi sekte 10.000 binatang, karena aku pernah menumpahkan darah dan berjasa. Aku bersedia membocorkan semua rahasia, bersedia memimpin klan binatang fusi kembali tunduk, selamanya bersedia menjadi budakmu. Diam. Turner Lie menyela dengan tajam, suaranya bergetar karena amarah yang luar biasa, menumpahkan darah dan berjasa kepada sekte 10.000 binatang? Para tetua dan murid yang gugur di tanganmu dan sekte iblis, mereka? Bukankah kau menumpahkan darah mereka? Bukankah mereka berjasa? Bagaimana tetua Siong memperlakukanmu? Namun kau malah bergabung dengan pencuri iblis untuk mengepung dan membunuhnya. Banyak rekan murid yang mempercayaimu, namun kau memimpin para pengkhianat untuk membantai mereka. Darahmu dingin, hatimu hitam. Hari ini, aku, Turner Lie, atas nama sekte 10.000 binatang, akan membersihkan sekte ini dan membalaskan dendam para pahlawan yang gugur. Setelah mengatakan ini, Turner Lie tidak memberi George Zheng kesempatan untuk memohon belas kasihan. Tangan kanannya, dengan jari-jari yang menyatu, memadatkan kekuatan iblis menjadi cakar serigala perak yang tajam, dan dengan tekad yang teguh dan penuh duka, menancapkannya dengan ganas ke dalam hati George Zheng. Oh! George Zheng menjerit pendek, kekuatan hidup di matanya dengan cepat memudar hingga berubah menjadi kematian. Tubuhnya yang besar benar-benar lemas. Turner Lie menarik cakar serigalanya yang berlumuran darah, dadanya sesak, air mata berkaca-kaca di matanya. Balas dendamnya yang dahsyat telah tercapai, tetapi ia tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Ia perlahan berlutut menghadap ke arah sekte 10.000 binatang, dan berkata dengan suara berat, Penatua Siong, rekan-rekan murid, Turner Lie telah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dalam damai. Dylan, Wanda, dan murid-murid sekte 10.000 binatang lainnya yang masih hidup juga berlutut menghadap ke arah sekte, meneteskan air mata dalam diam. Setelah keheningan yang lama, Turner Lie bangkit, menyeka air matanya, dan dengan hikmat menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada Dev. Senior, kebaikanmu yang luar biasa dalam membantuku membunuh iblis ini akan selamanya dikenang oleh Turner Lie dan sisa-sisa sekte 10.000 binatang. Sekarang setelah pengkhianat ini dieksekusi, sekte suci binatang fusi tidak memiliki pemimpin. Sudah waktunya bagi kami untuk kembali ke sekte kami dan memulihkan ketertiban.
Aku bermaksud untuk segera memimpin orang-orangku kembali ke pegunungan 10.000 binatang untuk berkumpul kembali, melenyapkan para pengkhianat, dan menghormati para pahlawan yang gugur. Dev mengangguk, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sekte Iblis 10.000 jiwa baru saja mengalami kekalahan telak dan seharusnya tidak berdaya untuk menghentikan kita dalam jangka pendek. Anda bebas bertindak. Jika diperlukan, Sekte Pedang Surga Mendalam juga dapat memberikan bantuan. Sambil berbicara, ia menyampaikan niat baik Yus Manling. Turner Lie berterima kasih lagi padanya dan kemudian mulai mengumpulkan orang-orangnya, bersiap untuk meninggalkan dunia rahasia dan kembali ke pegunungan 10.000 binatang. Pada saat ini, Sarah mendekat dan membungkuk dengan anggun kepada Dev. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan sekte saya dan membawa kembali pengkhianat George Zheng. Kemudian, ia menatap gurunya, Yaserling, matanya dipenuhi dengan keengganan dan tekad. Guru, sekte ini baru saja mengalami pertempuran hebat, dan ayah saya terluka parah. Sebagai anggota sekte pedang, saya harus segera kembali ke sekte untuk membantu ayah dan rekan-rekan murid, untuk mengatasi krisis ini. Mohon izinkan saya. Yaserling perlahan membuka matanya, menatap muridnya, seorang wanita berkarakter kuat namun sangat setia, dengan emosi yang kompleks terpancar di matanya. Ia terdiam sejenak, lalu perlahan bangkit, berjalan mendekati Sarah, dan menepuk bahunya dengan lembut. Sarah, kau sudah dewasa. Kau punya jalanmu sendiri. Suara Yaserling tak lagi tegas seperti biasanya, namun mengandung sedikit nuansa usia dan kelembutan. Kembalilah ke Sekte Pedang Surga Mendalam. Itu akarmu, tanggung jawabmu. Sebagai gurumu, aku juga akan pergi dari tempat ini. Sarah terkejut, Guru, kau? Yaserling menatap ke kedalaman alam rahasia, ke dunia api yang luas dan misterius, kini lebih tenang setelah Dev menyerap api asal kekacauan. Ia kemudian mendesah, alam rahasia Lihuo ini ada karena pecahan-pecahan api asal mula kekacauan. Kini setelah rekan Taois Chen mengambil inti api asal mula, meskipun alam rahasia ini masih merupakan tanah api yang terberkati, ia telah kehilangan sumbernya yang paling mendasar. Tak ada gunanya aku tinggal di sini. Ia berhenti sejenak, kilatan tajam dan tekad pedang kembali menyala di matanya. Aku telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, terjebak di alam dewa abadi surgawi untuk waktu yang lama, tak mampu melihat sekilas jalan menuju alam yang lebih tinggi. Sekarang, mungkin saatnya untuk keluar dan menjelajah. Di alam semesta yang luas ini, pasti ada pecahan-pecahan lain dari api asal mula kekacauan, atau peluang lain yang dapat membantuku menerobos. Aku harus pergi dan menemukannya. Mendengar ini, hati Dev tergerak, dan ia bertanya, Master Pedang Api Surgawi, bukankah api asal kekacauan ini hanya ditemukan di satu tempat? Yaserling menatap Dev dan mengangguk. Rekan Taois Chen memiliki benih api kekacauan, jadi tidak masalah jika aku memberitahumu. Menurut apa yang dikatakan kakak seniorku, Joshua Lee, saat itu, di awal mula alam semesta, ketika kekacauan primordial terpecah, sebuah api asal kekacauan yang agung meledak, pecahan-pecahannya berhamburan ke berbagai alam, berubah menjadi sumber api yang tak terhitung jumlahnya. Kakak seniorku berkata bahwa percikan yang tertinggal di sini membentuk inti dari alam rahasia Lihuo ini. Api asal kekacauan yang sejati dan utuh mungkin hanya ada di tanah asal yang legendaris. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sebuah percikan kecil menciptakan alam rahasia Huo, yang berisi sumber api dan hukum yang begitu luas, meningkatkan kekuatannya secara signifikan, menembus puncak tingkat ke-9 alam dewa surgawi, dan bahkan memadatkan wujud awal teratai api kekacauan. Dev sangat terkejut. Jika ia benar-benar dapat menemukan pecahan yang lebih besar, atau bahkan api asal yang utuh dan legendaris. Keinginan yang kuat untuk menjelajah dan kerinduan untuk menjadi lebih kuat diam-diam muncul dalam dirinya. Meskipun Sarah enggan melihat gurunya pergi, ia mengerti bahwa inilah jalan yang dipilih gurunya. Dengan air mata berlinang, ia bersujud 3 kali kepada Yaserling. Guru, mohon jaga dirimu. Murid ini akan merindukanmu. Semoga guru segera menemukan kesempatan dan mencapai Dao Agung. Yaserling membantu Sarah berdiri, melirik Dev, mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Sosoknya berubah menjadi cahaya pedang merah tua, membubung tinggi ke angkasa, merobek ruang alam rahasia, dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas, keberadaannya tak diketahui. Sarah menatap ke arah gurunya menghilang, berdiri di sana untuk waktu yang lama. Setelah hening sejenak, ia menenangkan diri dan berkata kepada Dev, Senior Chen, sudah waktunya aku kembali ke sekteku.
Aku tidak akan pernah melupakan jasamu yang telah menyelamatkan nyawa dalam melindungi sekte kami. Silakan kunjungi sekte pedang surga mendalam kapanpun Anda punya waktu. Dev mengangguk, jaga dirimu dalam perjalanan, Nona Ling. Sarah kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Turner Lie dan yang lainnya, dan memimpin para murid sekte pedang surga mendalam menjauh dari alam rahasia Li Huo. Tak lama kemudian, Turner Lie juga kembali, menata sisa-sisa sekte 10.000 binatang, dengan hikmat mengucapkan selamat tinggal kepada Dev, dan berangkat menuju pegunungan 10.000 binatang, penuh harapan dan semangat juang. Dalam sekejap mata, alam rahasia Li Huo yang dulu ramai kini kosong kecuali Dev. Ia berdiri di puncak gunung kristal api, memandangi dunia yang telah ia ubah. Teratai api kekacauan perlahan berputar di dalam dantiannya, samar-samar beresonansi dengan esensi api yang tersisa dari alam rahasia. Sekte Iblis 10.000 jiwa, Iblis pemakan jiwa. Kilau dingin melintas di mata Dev. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Ia tidak memilih untuk membantu Turner Lie membangun kembali sekte 10.000 binatang, ia juga tidak mengunjungi sekte pedang surga mendalam. Tujuannya jelas dan langsung, untuk menyerang inti permasalahan, membunuh sang pemakan jiwa, dan sepenuhnya melenyapkan duri di sisinya yang telah mengganggunya sejak surga ke-6. Pada saat yang sama, ia juga ingin melihat apakah sekte iblis 10.000 jiwa, sebagai kekuatan iblis papan atas di surga ke-10, juga memiliki sesuatu yang berharga, seperti api asal kekacauan, di sarangnya. Tanpa ragu lagi, sosok Dev melesat, berubah menjadi angsa kekacauan yang melayang, bergegas keluar dari alam rahasia Li Huo dan menuju bagian terdalam dataran darah merah, menuju markas sekte iblis 10.000 jiwa. Jauh di dalam dataran darah merah, markas sekte iblis 10.000 jiwa. Tempat ini bahkan lebih menyeramkan dan mengerikan daripada bagian lain dari dataran darah merah. Energi iblis hitam yang pekat dan hampir nyata menyelimuti area tersebut sepanjang tahun, membentuk pusaran awan iblis yang tak henti-hentinya. Bumi berwarna merah tua, seolah terendam tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya. Tumpukan tulang pucat, beberapa dari binatang iblis, yang lainnya humanoid, berserakan di mana-mana, memancarkan aura kematian dan kebencian yang kental. Bangunan-bangunan mengerikan yang terbuat dari tulang, batu hitam, dan besi iblis berdiri di tengah kekacauan ini. Bentuknya bengkok dan mengerikan, seperti iblis yang mengancam. Udara dipenuhi bau darah, pembusukan, dan energi iblis yang murni namun kotor. Bahkan para kultivator biasa yang berlama-lama di sini pun akan terpengaruh pikirannya, bahkan mungkin menyerah pada kerasukan iblis. Pada saat ini, jauh di dalam markas sekte iblis, di gedung tertinggi, aula 10.000 jiwa, yang seluruhnya ditempa dari besi iblis dunia bawah yang hitam pekat, suasananya terasa mencekam dan tegang. Slobodan Hun berlutut di lantai yang dingin, gemetar, air mata mengalir di wajahnya, berseru dengan suara serak. Yang mulia, Anda harus membalaskan dendamku. Dev, si bajingan anjing kecil itu, entah bagaimana sudah mendapat kesempatan jahat, kekuatannya meroket, dia bukan manusia. Dia membunuh tetua tulang hantu dengan satu tebasan pedang. Dia adalah dewa surgawi tingkat 9 puncak. Banyak tetua dan murid elit sekte kami yang tewas atau terluka, hanya 1 dari 10 yang selamat. Sekte suci binatang fusi juga dihancurkan sepenuhnya olehnya, dan George Zheng ditangkap, nasibnya tidak diketahui. Bocah keparat itu bahkan berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu, menyuruhmu mencuci leher dan menunggu. Yang mulia, jika dendam ini tidak terbalaskan, bagaimana mungkin sekte iblis 10.000 jiwaku bisa bertahan di surga ke-10? Aku sungguh tidak rela menerima ini. Di atas aula utama, di singgasana 10.000 jiwa, yang terbentuk dari jiwa-jiwa yang tersiksa dan terpelintir tak terhitung jumlahnya, sesosok samar duduk diam. Ia diselimuti jubah hitam lebar yang seolah melahap cahaya, menutupi wajahnya, hanya 2 cahaya merah yang dalam, bagaikan jurang, berkelap-kelip samar di balik bayangan tudungnya. Itu tak lain adalah sang pemakan jiwa, yang telah melarikan diri dari surga ke-9 ke tempat ini, bersembunyi dan memulihkan diri. Mendengarkan ratapan Slobodan Hun yang penuh hiasan, ketakutan, dan berbisa, 2 titik cahaya merah di kepala pemakan jiwa berkedip sedikit. Kemudian, sebuah suara rendah dan serak, seolah-olah dihasilkan oleh pecahan-pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang saling bergesekan, bergema menakutkan di aula. Oh. Seorang dewa abadi tingkat 9 puncak, dibunuh olehnya hanya dengan 1 tebasan pedang? Suara itu tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan,
namun mengirimkan rasa dingin di tulang punggung Slobodan Hun. Ya, Yang Mulia. Benar sekali. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Energi pedang Dev, sungguh aneh, seakan mampu melahap segalanya, bahkan perisai tulang dunia bawah milik tetua tertinggi dan hukum kematian pun tak mampu menahannya. Slobodan Hun buru-buru menjawab. Sang pemakan jiwa terdiam. Dua titik cahaya merah itu berkedip sedikit, seakan memproses informasi ini, menilai sesuatu. Dari surga ke-6 dan seterusnya, anak bernama Dev Chen ini bagaikan lintah yang tak terhindarkan, selalu menimbulkan masalah meskipun tingkat kultivasinya rendah. Di surga ke-9, ia bahkan menggagalkan rencana pelariannya, memaksanya untuk meninggalkan sebagian kekuatan pemulihannya dan buru-buru melarikan diri ke surga ke-10 ini. Ia pikir ia bisa pulih dengan damai di sini dan perlahan-lahan menyusun rencana dengan bantuan sekte iblis 10.000 jiwa, tetapi ia tak pernah menyangka anak ini begitu gigih dan mengikutinya. Terlebih lagi, kekuatannya telah meningkat begitu pesat. Puncak peringkat 7 alam dewa abadi surgawi. Meskipun ia menganggap seseorang tetua tulang hantu, yang puncak peringkat ke-7-nya telah dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan potensinya telah habis, tidaklah penting, fakta bahwa dia bisa dibunuh seseorang dengan kultivasi alam dewa surgawi dengan satu serangan pedang memang agak di luar dugaannya. Sepertinya, anak itu punya rahasia besar. Sang pemakan jiwa bergumam pada dirinya sendiri. Niat membunuh yang mengerikan dan keserakahan yang nyaris tak terdengar akhirnya muncul dalam suaranya yang serak. Mampu membunuh seorang alam dewa abadi surgawi tingkat 7 saat berada di alam dewa surgawi. Itu jelas bukan sesuatu yang dicapai melalui pertemuan kebetulan biasa. Mungkin, semacam warisan yang menantang surga? Atau harta karun tertinggi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya? Yang Mulia. Dev itu sangat arogan. Dia jelas tidak menganggap Anda serius. Dia pasti mencari Anda kemana-mana. Tolong, Yang Mulia, segera keluar dari pengasingan dan gunakan kekuatan ilahi tertinggi Anda untuk menghancurkan bocah laknat itu sampai mati, mengambil jiwanya, dan memurnikannya untuk melampiaskan kebencian Anda. Melihat bahwa sang pemakan jiwa tampaknya memiliki niat membunuh, Slobodan Hun segera memanfaatkannya. Mendengar ini, dua titik cahaya merah milik pemakan jiwa menyapu Slobodan Hun, langsung menjerumuskannya ke dalam gua es. Apakah aku perlu kau ajari aku bagaimana melakukan sesuatu? Suara dingin itu membuat Slobodan Hun gemetar seperti daun, berulang kali bersujud, aku tidak berani. Murid ini tidak berani, Pemakan jiwa mendengus dingin, sedangkan untuk Dev, aku tentu akan menghadapinya. Namun, tidak sekarang. Ia perlahan bangkit dari tahta 10.000 jiwa, dan dengan gerakannya, energi iblis di seluruh aula tampak mendidih dan memuja. Tekanan jiwa yang jauh lebih dalam, lebih luas, dan lebih jahat serta mengerikan daripada yang dimiliki tetua tulang hantu menyebar. Tekanan itu mengandung aura melahap, kekacauan, pembusukan, keputusasaan, dan segala macam energi negatif, seolah-olah ia adalah sumber dari semua pikiran jahat dan penderitaan jiwa di dunia. Luka-lukaku telah sembuh 90%. Aku hanya perlu menyerap sisa esensi jiwa hidup terakhir dari kolam darah 10.000 jiwa ini untuk pulih sepenuhnya, bahkan mungkin melampaui kekuatanku sebelumnya. Suara sang pemakan jiwa terdengar acuh tak acuh. Pada saat itu, jangankan Dev, bahkan seorang master dari surga ke-12 pun akan gemetar di kakiku. Mendengar ini, Slobodan Hun sangat gembira dan buru-buru berkata, "Selamat, Yang Mulia." "Selamat, Yang Mulia. Keahlian ilahimu telah mencapai puncaknya, Anda tak terkalahkan." Namun, begitu kata-katanya selesai terucap, raungan memekakan telinga tiba-tiba meletus dari perimeter luar altar utama sekte iblis 10.000 jiwa. Diikuti oleh rentetan ledakan, jeritan, suara bangunan runtuh, dan ratapan melengking dari susunan pelindung yang dirobek paksa. "Hah? Apa yang terjadi?" Wajah Slobodan Hun memucat karena ngeri. Dua titik cahaya merah di kepala pemakan jiwa juga tiba-tiba memadat saat ia melihat ke arah luar aula. Seorang diaken sekte iblis, berlumuran darah dan dengan lengan terpenggal, bergegas masuk ke aula utama. Suaranya terdistorsi oleh ketakutan yang luar biasa. "Sekte, Master Sekte. Yang Mulia. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seseorang telah menerobos masuk." Itu Dev. Dia menerobos masuk. Dia menghancurkan formasi luar dengan satu tebasan pedang,
dan banyak murid yang berpatroli tewas atau terluka. Dia langsung menuju aula 10.000 jiwa. Apa? Beraninya dia? Bagaimana dia bisa menemukan kita secepat ini? Slobodan Hun ketakutan, secara naluriah melirik pemakan jiwa. Jubah hitam pemakan jiwa berkibar tanpa angin, 2 titik cahaya merah tiba-tiba semakin kuat, dan niat membunuh yang lebih dingin dan brutal meletus. Bagus. Bagus sekali. Aku bahkan belum pergi mencarinya, dan dia sudah datang ke depan pintuku. Suara sang pemakan jiwa bagaikan angin dingin dari kedalaman neraka. Karena dia sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginannya. Slobodan, aktifkan semua batasan di altar utama, kumpulkan murid-murid yang tersisa, dan lakukan segala daya untuk menahannya. Setelah aku menyelesaikan pemulihan terakhirku, aku sendiri yang akan menghancurkan lalat menyebalkan itu. Baik. Yang mulia. Slobodan Hun buru-buru menurut, bergegas keluar dari aula utama untuk mempersiapkan segalanya. Meskipun ketakutan, bayangan tentang pemulihan penuh sang pemakan jiwa yang akan segera terjadi kembali menyalakan secercah harapan dalam dirinya. Sosok sang pemakan jiwa berkelebat, berubah menjadi bayangan jiwa hitam legam, menghilang ke kedalaman istana 10.000 jiwa, ke dalam kolam darah 10.000 jiwa, yang dipenuhi bau darah pekat dan raungan roh-roh pendendam. Ia ingin menyelesaikan terobosan terakhirnya sebelum Dev tiba. Di luar altar utama Sekte Iblis 10.000 jiwa. Pemandangan kini benar-benar kacau, seolah dibajak oleh binatang buas purba yang mengamuk. Bangunan-bangunan yang dulunya mencekam dan mengerikan sebagian besar runtuh, tanah dipenuhi bekas-bekas pedang dan luka bakar yang besar. Mayat-mayat pengikut Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya tergeletak berserakan, beberapa terbelah oleh energi pedang, beberapa hangus oleh api sejati yang kacau, yang lain tampaknya terkuras jiwanya, menjadi cangkang-cangkang keriput. Dev, menghunus pedang pembunuh naga, melangkah melewati runtuhan dan mayat-mayat, maju perlahan menuju area inti altar utama. Bersambung ke episode 722. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.